Berdiri. Memberi salam kepada yang guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Agustina, hadir dulu. Alan, dulu. Marcel, Hadir. Oke. Ada surat? Bunga, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Vicky, Fikri, Hadir, Bu. Jafri, Elina, Hadir, Bu. Melati, Gisela Asifa, Putri, Hadir, Bu. Regi, Sergio, Hadir, Bu. Yohan, Zakrana. Hadir, Bu. Oke, nanti 15 orang. Kita doakan semoga Basel cepat sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran untuk hari esok. Amin. Oke, pikir hari ini siapa? Nah, Agus, Putri, siapa lagi? Cuma 2 orang. Iya, Bu. Yang cowok? Yang cowok Alan, Bu. Alam, oke. Oh, terima kasih. Hari ini ruangan kita bersih. Kemudian bajunya pada rapi. Ya, rapi semuanya. Berarti sudah siap untuk mengikuti Pelajaran. tema kita pagi ini. Masih lanjutan tema kemarin, masih bab 1 atau tema 1, yaitu keluarga awal kehidupan. Nih, apa? Keluarga awal kehidupan. Subtemanya aktivitas memenuhi Kebutuhan. ya itu subtemanya. Kemudian sebelum kita lanjut, tentu kalian sudah tahu kan kebutuhan kalian sehari-hari, sudah tahu kan? Sudah. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, Ibu kasih stimul, kalian tulis apa sih kebutuhan ya. Tulis masing-masing tentang kebutuhan. Ambil bukunya, dikeluarkan ya, buku catatan, ada buku latihan, buku paket. Oke. Silakan ditulis.
dibagi dua dari segenap yang dikumpulkan oleh penampung. Kebutuhan merupakan suatu yang dibutuhkan dapat berupa tempat, orang, atau semua benda yang digunakan. Makan, minum, pakaian, duit, buku, tas. Oke, satu lagi. Kebutuhan adalah kebutuhan atau keperluan yang berarti untuk memenuhi keinginan atau hasrat manusia. Contoh kebutuhan sehari-hari: makan, minum, baju, buku. Oke. Maka terima kasih Melati. Berarti sebagian sudah paham ya, sebagian besar sudah paham apa itu kebutuhan. Ngerti apa kebutuhan. Ya. Jadi tujuan kita mempelajarinya, kenapa kita perlu mempelajari masalah atau materi aktivitas kebutuhan? Tujuannya adalah diharapkan anak-anak semuanya nanti itu bisa menganalisis, ya, menganalisis apakah keluarga dan lingkungan atau masyarakat itu mampu membentuk karakter dan gaya hidup, ya, gaya hidup kita. Itu tujuannya. Kemudian di samping itu apa lagi? Tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui jenis-jenis kebutuhan kita, apa aja kebutuhan kita, ya. Itu adalah tujuan kedua. Kemudian yang ketiga, nanti ada apa sih pengaruh dari kebutuhan, ya, yang mempengaruhi kebutuhan kita itu ada apa aja, oke? Nah, nanti kita bahas, kita bentuk dalam bentuk kelompok. Ini kalian bentuknya sudah seperti kelompok, cuman belum satu anggota kelompoknya kan, masih acak. Jadi kita bentuk dulu kelompok. Silakan nanti berpindah duduk, ya. Agustina, kemudian Vicky, terus Dita dan cowoknya berapa orang? Gali. Oke, silakan Fred, pindah tempat duduk, bawa bukunya, peralatannya. Silakan pindah. Itu kita jadikan kelompok 1. Kelompok 2, Alan, ayo pindah. Kemudian Helena, Melati, dan Yohan. Kelompok 3, ayo pindah cepat. Bunga, Regi, Putri, Zakrana. Kelompok 4, Fikri, Sergio, biar konsentrasi.
yaitu tepuk konsentrasi. Ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku siap mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Kemudian ada permainan game. Permainannya dengarkan, ya. Perintahnya adalah benar salah. Benar salah. Ya. Kalau ibu mengucapkan benar dari awal, berarti posisi kalian yang kalian lakukan adalah gerakan yang benar. Tapi kalau gerakannya yang ibu sebutkan salah, awal ibu sebutkan salah, salah benar, berarti gerakan yang kalian lakukan adalah yang salah. Oke, silakan berdiri dulu. Berdiri dulu, berjajar. Boleh digeser atau di sana. Kelompok Vicky sama Christina sebelah sini. Ini di sini Alan. Oke, mudah. Geser dulu. Nah, satu kelompok. Berjajar satu kelompok. Siapa yang di depan? Setiap kelompok siapa yang di depan? Vicky pasti di depan. Di belakang Vicky ada Charlie. Oke, kita baru si Agustina. Oke, depan siapa? Sipa Vivi. Boleh. Ke belakang. Putri, mana kelompokmu? Nah, yuk. Dan dengarkan perintahnya ya. Dengarkan perintahnya. Kalau ibu bilang benar, berarti gerakan yang kalian lakukan yang pertama adalah gerakan yang benar. Tapi kalau ibu sebutkan salah, awal kalimat ibu salah, berarti gerakan kalian yang pertama adalah Salah. Perintahnya benar, salah, salah, benar. Benar. Perintahnya adalah benar, salah, salah, benar. Gerakannya ke depan. Ya, oke? 1, 2, 3. Perintah tadi benar, 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 salah, salah, benar. Gerakannya ke depan. Ya, Benar. oke. 1, 2, 3. Benar. Salah. Salah. Benar. Konsentrasi. Ya, kalau ada yang salah berarti dia duduk. Berarti dia tidak konsentrasi. Ya, siap? Perintah yang tadi tetap benar, salah, salah, benar. Ya, ibu perintahkan ke depan, ke belakang, depan. Sama. Ibu kan bilang benar, kalau benar ke depan ya ke depan. Kalau pas ibu ke belakang berarti kalian tetap maju. Iya kan? Gerakannya salah. Benar, salah, salah, benar. Kalau ibu bilang ke depan berarti kalian tetap maju. Terus kalau ibu bilang ke depan, ke belakang, kalian tetap ke depan karena gerakannya salah. Nah, perintahnya adalah Benar. Salah. benar, salah, salah, benar. Jadi 2 kali benar. Oke, ya. Fokus, konsentrasi. Ke depan, ke belakang. Kelompok bunga. Konsentrasi. Gerakannya tadi apa? Kalau ibu bilang ke depan, benar ya ke depan. Kalau ibu bilang ke belakang kan
dua kali. Oke, kanan. Nah, kanan. Ke depan. Depan. Ke depan, ke belakang. Nah, oke. Benar, oke. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum Ibu jelaskan, ini adalah contoh Macam-macam kebutuhan. macam-macam Kebutuhan. kebutuhan. Ya, itu adalah contoh macam-macam Kebutuhan. Yang gambar satu itu untuk apa? Jenis apa? Sembako. Sembako. Kemudian yang ini oke, kemudian gambar kedua itu tempat ibadah. Ketiga beras. Keempat olahraga. Yang kelima Menabung. menabung. Kemudian yang ketujuh parkiran. Kemudian yang kedelapan Mengaji. Yang kesembilan Persiapan. kemudian yang ke-10 Belajar. 11 itu adalah contoh kebutuhan kita. Bisa nggak kalian mengidentifikasi atau merincikan dari gambar ini tadi? Bisa? Apa? Kira-kira nomor satu itu tentang apa? Masuk kemana dia? Gambar satu. Ke bagian apa dia? Oke, kasih waktu lah. Silakan baca materinya dulu. Sudah. Di halaman 125 materi. Silakan dibaca. Oke.
kebutuhan pokok. Ya, berarti kebutuhan yang paling utama. Kemudian kalau yang gambar nomor orangnya itu termasuk kebutuhan apa? Primer. Orang mengaji termasuk kemana? Sekunder. Ayo. Kebutuhan sepanjang waktu. Orang mengaji. Mana? Primer. Kebutuhan Sekunder. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu. Menurut subjek. Ayo. Kelompok waktu. Kebutuhan sepanjang waktu. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Tadi kalian sudah menuliskan pengertian kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan, kemudian dapat berupa tempat, terus orang atau benda yang dibutuhkan. Itu yang dikatakan kebutuhan. Nah, ya, semuanya ada di buku. Oke. Terus kita mau gambarnya tadi. Kita lihat jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada 4. Ya, kalau ini menurut kepentingan, kemudian menurut waktu, yang ketiga menurut subjek, yang keempat menurut sifatnya. Ya, ingat kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama kepentingan, yang kedua waktu, ketiga subjek, yang keempat sifat. Kita lihat apa sih kepentingan yang bersifat nih, sifat jenis kebutuhan yang bersifat kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan. Berdasarkan tingkat kepentingan itu ada berapa? Ada 3. Apa Put? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contohnya kalau primer apa Fikri? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sekunder. HP. Itu namanya si Gahli. Apa Gahli? Ini sekunder. Hah? Apa? Agustina? HP, TV, dan arloji. Banyak ini contoh yang lain. Itu kalau berdasarkan kalau sekunder. Kalau tersier apa bunga? Hiburan. Helena? Tersier? Helena? Yohan? Mas atau perhiasan itu kebutuhan tersier. Kapan yang 2 ini bisa dipenuhi? Ya, kebutuhan primer itu yang paling utama kita penuhi. Setelah itu baru kita memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau sekunder sudah kebeli, misalnya kepingin beli motor, beli HP sudah terpenuhi, kebetulan ada rezeki, ya, akhirnya kita beli perhiasan, beli mobil mewah, ya, itu kebutuhan tersier. Kemudian kebutuhan menurut apa lagi? Kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktu. Menurut waktu ada berapa? 4. Ya. Ada 4. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang tuh yang bagaimana?
kebutuhan pergi, kebutuhan yang akan datang. Pertamanya. Nah, orang yang menabung itu termasuk kebutuhan yang akan datang. Jadi dia nabung dulu. Apabila sudah tercapai, kira-kira sudah cukup tabungan yang ingin ada sesuatu yang dibeli, dia akan stop, buka tabungan beli. Ya, itu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan mendesak atau kebutuhan mendadak. Siapa ya? Apa Tio? Nah, Tio lah. Tio. Kebutuhan mendesak apa? Uang. Oke, nah, bunga? Masyarakat yang terkena banjir bandang. Oke, itu kebutuhan yang mendesak Tio. Jadi kebutuhan mendesak itu tanpa rencana Tio, ya. Tanpa rencana, misalnya ada kawan kebakaran, misalnya tetangga kita kebakaran, rumahnya habis. Jadi kita bantu secara langsung. Tidak menunggu dulu, tidak nunggu harus ada duit, ya. Kita bantu secara langsung. Itu kebutuhan mendesak. Kemudian terakhir kebutuhan waktu. Kebutuhan sepanjang waktu. Apa Mbak Ri? Contohnya sepanjang waktu. Uang, nggak jauh dari uang. Regi? Apa Regi? Contohnya Regi? Kebutuhan akan pendidikan seperti yang kalian lakukan sekarang. Ya, yang kalian lakukan sekarang ini adalah kebutuhan yang akan datang. Bukan sekarang kalian mengambil hasilnya, nanti, ya. Dari tahun masuk ke TK, TK masuk SD. Apa pikir? Dari SD lanjut ke SMP atau MTS, dari kemudian lanjut ke SMA. Setelah itu lanjut ke kuliah atau perguruan tinggi. Sudah sampai di sana, kalian akan mencari pekerjaan. Ya, kalian ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Udah, nanti sampai jadi dokter kalian akan bekerja. Tapi pendidikan stop dulu sampai di situ. Itulah hasil yang kalian terima. Sama dengan seperti kami, ya. Bukan langsung begitu besar langsung jadi guru, dah. Prosesnya sama yang kalian lakukan sekarang yang kalian lalui. Sama persis, ya, cuman waktu yang berbeda. Jadi intinya kalian tuh nanti jangan pernah putus asa untuk terus belajar, jangan pernah putus asa. Jangan mikir, oh kades sudah ada, kepala sekolah sudah ada, kemudian presiden sudah ada, untuk apa lagi kita sekolah? Jangan berpikir seperti itu. Pola pikir kita harus maju, ya, harus maju. Karena apa? Tidak selamanya kami yang ada di sini itu akan berdiri terus di depan. Kalau ASN atau PNS itu masanya habis itu sampai umur 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun digantikan, sudah tak layak lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nih tadi gambar kebutuhan berdasarkan waktu. Ada makanan, kemudian ada banjir, terus ada orang yang menabung, walaupun koin yang ditabung, tapi kalau dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, begitu dibuka bisa orang beli mobil. Iya kan? Pernah nggak yang pemerintah orang beli mobil menggunakan koin? Pernah kan? Jadi kita menabung itu nggak mesti duit 100.000 atau 50.000. Dari koin yang 100 rupiah, 200 rupiah, 500.000 koin itu kita kumpulkan, ya. Daripada kita serak kemana-mana, tidak kita pakai, bagus kita masukkan
ke dalam botol atau toples atau kalau punya tabungan masuk ke tabungan. Ya. Kemudian yang keempat itu proses belajar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini kapan? Ini untuk masa akan datang. Yang bisa kalian nikmati atau yang bisa kalian lihat sekarang adalah hanya nilai hasil dari pelajaran. Misalnya ada tes, ya, ada tes. Kemudian apakah ulangan kita tuh memuaskan atau tidak, tergantung cara kita belajar. Kalau ingin bagus, malas belajar atau gimana? Harus rajin belajar. Kalau kita tidak pernah buka buku, apakah nilai kita bagus? Tidak pernah mendengarkan guru menjelaskan, apakah nilai kita bagus? Menurut subjek, Vicky coba baca. Kalau menurut subjek, kebetulan menurut subjek itu kalau ada nama ada yang sudah diprintkan. Nah, baca yang kencang. Yaitu menurut yang langsung berhubungan dengan individu atau seseorang. Oke, dah. Dengar yang dibaca Vicky. Dengar. Dengar. Coba ulangi Rina. Kebutuhan subjek. Yang pertama kebutuhan individu. Apa Rina? Yang kencang Rina. Kebutuhan yang langsung yang berhubungan dengan individu atau seseorang. Apa contohnya sih Pak? Nah, buku, pena, perhiasan, DLL, lain-lain pakaian. Ada lagi? Selain benda ada lagi? Hah? Olahraga. Kita kan masuk kebutuhan individu kita sendiri yang menikmati ya. Hah? Mengaji, sekolah. Kemudian yang kedua apa ya? Alat. Kebutuhan yang kedua apa? Nah, Yaitu kebutuhan yang dirasakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Contoh, nah, contoh rumah, kemudian masjid, ada lagi Bud? Jalan, apa lagi? Sekolah, apa lagi Trio? Mobil, tempat ibadah, ya, itu digunakan berkelompok. Kemudian yang terakhir berdasarkan sifat, ya, sarana. Yang berdasarkan sifat sarana yang pertama, Yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh fisik manusia agar dapat hidup secara sehat. kebutuhan apa Bu? Kebutuhan jasmani. Contohnya Dita? Makan, minum, olahraga, ada lagi? Agustina bisa namakan? Selain itu, istirahat. Kita butuh istirahat ya? Kalau kita istirahat, apakah tetangga kita yang merasakan nikmatnya rumah?
dari Melati dulu atau Mel? Yang kencang Mel. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Helena. Yang kedua. Jenis kelamin. Yang ketiga. Yohan. Status sosial. Yang keempat Alan. Lingkungan tempat tinggal. Yang kelima Gangli. Pendapatan. Yang ke-6 status sosial. Yang ke-7 Sipa. Selera. Yang ke-8 adat istiadat. Jadi ada 8 yang mempengaruhi kebutuhan hidup. Ya. Oke. Ingat, jadi ada 8. Ada 8 yang mempengaruhi kebutuhan hidup. Jangan sampai lupa. Ya. Jangan sampai lupa. Ini ada pertanyaan nggak di sini? Tidak, Bu. Hah? Tidak ada pertanyaan dari 8 ini tadi? Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah paham? Sudah jelas? Nah, kemajuan iptek. Iptek apa iptek? Iptek apa iptek? Oh, iptek. Kalian sekarang menikmati. Sekarang kita jauh dalam proses. Sekarang juga menikmati. Belajar sekarang. Ada yang tahu? Yang bisa Bu iptek ini, nah bantu jawab dulu. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, aku untuk si Regi. Kemajuan iptek adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi terus berkembang. Setiap tahun ada terus perubahan. Ya kalau kita tidak mau mempelajari, kita akan tertinggal. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Lagi? Dari 8 sudah kemajuan teknologi dan ditanya Sipa. Ada lagi? Selera. Siapa tadi selera? Kalau bertanya kan kita tadi apa? Kalau ingin bertanya, angkat tangan. Oke. Siapa yang bertanya tadi? Siwan. Selera. Iya. Selera mempengaruhi kebutuhan hidup. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Apakah kebutuhan kita dengan teman atau dalam satu keluarga itu sama? Tidak. Nah, oke, Tio. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang jasa yang dibutuhkan selera. Selera seorang akan mengaruhi orang tersebut akan kebutuhannya. Oke.
beda modul, seleranya beda. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Pas, Siwan? Ada lagi? Hah? Ada? Agus? Bang? Adat istiadat. Oke, adat istiadat siapa yang bisa? Siapa yang bisa, Agustina? Adat istiadat. Adat istiadat siapa yang bisa bantu? Ayo. Bisa dari Bunda tadi. Adat istiadat. Kenapa adat istiadat itu berpengaruh terhadap kebutuhan? Hah? Adat tahu? Adat itu? Adat? Apa? Ayo, siapa yang mau? Agustina cepat, Gus. Adat istiadat, Gus. Kenapa berpengaruh terhadap kebutuhan? Kenapa, Gus? Oke, jadi setiap daerah, setiap suku itu memiliki atau mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, suku Batak dengan suku Melayu pada proses adat apakah sama kebutuhannya? Beda. Suku Bugis dengan Banjar apakah sama? Beda. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak kita kerjakan kalau tadi. Kerjakan KPPT-nya per kelompok. Tulis yang kalian tulis hanya nama gambar, kemudian checklist, ya, di checklist, cukup di checklist. Iya, nah misalnya nomor 1 pakaian, itu termasuk primer, sekunder, tersier, dan bawah. Nah, oke, yang ini kan ada 15 gambar yang kalian tentukan ada 10, nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Ingat? Nomor berapa tadi, Bu? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, pilih. Jadi yang kalian buat cukup dicetak misalnya tulis si Gali, tulis si Tita sama si Agus yang dicetak, ya, perhatikan gambarnya, kemudian tentukan misalnya nomor 1 itu termasuk kepentingan yang mana. Kalau dia termasuk tersier, cetak tersier. Kalau
bisa termasuk kepentingan yang bersifat subjek, tulis tentang subjek. Menurut waktu
termasuk kebutuhan mana dia? Menurut subjek dia, menurut sifat atau menurut kepentingan. Jadi sepatu itu termasuk kepentingan. Kalau berdasarkan kepentingan dia termasuk kepentingan mana? Bagian mana? Kalau berdasarkan kepentingan sepatu termasuk subjek. kalau berdasarkan kepentingan kebutuhan, berdasarkan kepentingan sepatu masuk ke bagian ya. Kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Nah, ya, primer, sepatu. Kalau anak sekolah, sepatu ini kalau masuk kebutuhan anak sekolah. Berdasarkan kepentingan sepatu masuk ke mana? Anak sekolah, sepatu termasuk ke mana? Anak sekolah. Kalau berdasarkan kepentingan anak sekolah itu termasuk ke mana? Seragam sekolah itu termasuk ke mana? Kalau berdasarkan kepentingan primer. Ya. Kemudian kalau berdasarkan sifat bukan sifat sih, berdasarkan subjek. Kalau berdasarkan subjek dia termasuk individu. Jadi satu gambar itu bisa 2 atau 3. Berarti kalau menghadapi individu. Siap? Dari masuk kemana dia? Bagian sifatnya ada subjek.
intensitas primer menurut waktu sekarang. 2 Disangkan sedikit Gus suaranya. motor menurut intensitas sekunder. 4 mobil menurut intensitas tersier. 5 minuman menurut intensitas primer menurut waktu sekarang. 6 pendidikan menurut waktu belakang. 7 menabung menurut waktu yang akan datang. 8 tempat ibadah menurut intensitas primer menurut sifatnya rohani menurut subjek kelompok. 10 makan menurut intensitas primer menurut sifatnya jasmani menurut waktu sekarang. 12 olahraga menurut sifatnya jasmani. 13 perhiasan menurut intensitas tersier menurut subjek individual. Aku untuk kelompok sifat. Tio. Satu, pakaian. Kebutuhan primer Yang sekarang. dengarkan ada kayak beda sama Sekunder, tersier, sekarang, yang akan datang, individual. 3 mobil, tersier, yang akan datang. baca yang atasnya menurut apa. Oke. Lanjut. Minuman menurut intensitas primer, menurut sifatnya jasmani, menurut waktu sekarang, menurut subjek kelompok. Belajar menurut intensitas primer, menurut sifatnya rohani, menurut waktu sekarang, menurut subjek kelompok. Menabung menurut intensitas Yang cepat titik sini. primer, menurut sifatnya tidak ada, menurut waktu yang akan datang, menurut subjek individual. Tempat ibadah menurut intensitas tersier, menurut sifatnya rohani, menurut waktu tidak ada, menurut subjek kelompok. Makan menurut identitas primer, menurut sifatnya jasmani, menurut waktu sekarang, menurut subjek kelompok. Olahraga menurut intensitas tidak ada, menurut sifatnya jasmani, menurut waktu tidak ada, menurut subjek kelompok. Mengaji menurut intensitas primer, menurut sifatnya, menurut waktu sekarang, menurut subjek kelompok. Oke, hapus untuk kelompok. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Yola. Yang cepat lah ya. Jangan tinggalnya. Di bawah sedikit. Kebutuhan pakaian. Kencang sedikit suaranya. Nama kebutuhan pakaian menurut intensitas primer. Motor menurut intensitas sekunder. Sembako menurut intensitas primer. Mobil menurut intensitas tersier. Minuman menurut intensitas primer. Belajar menurut waktu yang akan datang. Menabung menurut waktu yang akan datang. Makan menurut intensitas primer. Olahraga menurut sifatnya jasmani. Mengaji menurut sifatnya rohani. Oke, aku untuk kelompok 1. Ada lagi? Putri? Yang kencang suaranya. Nama kebutuhan pakaian menurut kepentingan primer, menurut sifatnya
tidak ada menurut waktu, tidak ada menurut subjeknya individu. Motor menurut kepentingan, menurut kepentingan sekunder, menurut subjeknya individu. Sembako menurut kepentingannya primer, menurut subjeknya kelompok. Mobil menurut kepentingan tersier, menurut minum menurut kepentingan primer, menurut sifatnya jasmani, menurut waktu sekarang, menurut subjeknya individu. Belajar menurut subjek individu. Menabung menurut waktunya yang akan datang. Tempat ibadah menurut sifatnya rohani, menurut subjeknya kelompok. Makan menurut kepentingannya primer, menurut sifatnya jasmani, menurut waktu sekarang, menurut subjeknya individu. Olahraga menurut sifatnya jasmani, menurut subjeknya individu. Oke, aku untuk kelompok. Alhamdulillah semua sudah bisa memilah atau menganalisis gambar yang ada di LKPD. Ya, sudah bisa menganalisis, berarti kalian sudah tahu memilah mana kebutuhan yang bersifat atau yang menurut kepentingan berdasarkan subjek, kemudian berdasarkan sifat, dan yang terakhir berdasarkan waktu. Berarti sudah paham, ya kan? Jadi tidak ragu lagi. Oh, ini aku ngatur ini berarti kebutuhan sekarang. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas? Sudah. Jadi apa perlu kita bahas lagi? Nomor 1. Gambar 1 itu pakaian. Pakaian di sini berarti bersifat, kalau berdasarkan kepentingan dia primer. Kemudian kalau menurut subjek individu masuk, ya. Kemudian gambar kedua motor. Motor itu kalau berdasarkan kepentingan sekunder. Kalau berdasarkan sifat ada, berarti berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek individu. Kemudian yang nomor 4 mobil itu tersier, ya. Yang kelima minum. Minum termasuk primer. Kalau berdasarkan waktu sekarang. Kemudian keenam belajar termasuk kepentingan yang akan datang. kalau kepentingan berdasarkan kepentingan primer. Tapi kalau berdasarkan waktu untuk masa yang akan datang. Kalau berdasarkan subjek kelompok. 7 menabung, ya. Menabung ini untuk masa yang akan datang. 8 tempat ibadah. Tempat ibadah itu untuk kelompok. Termasuk kalau berdasarkan sifat dia jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Kemudian yang nomor 10 sudah tahu. 10 itu termasuk primer. Sifatnya, subjeknya. Kalau berdasarkan waktu sekarang, kalau berdasarkan subjek jasmani, kalau berdasarkan sifat berdasarkan apa lagi? Sifat individu, ya. Kemudian mengaji ini rohani, primer. Kemudian terakhir ada lagi gambar nomor 12 itu sifatnya adalah subjek. Kalau sifat dia termasuk jasmani, kemudian individu. Oke. Silakan kita refleksi hasil
belajar hari ini, tulis this in the book. Tulis, sudah tulis? Kalau sudah, langsung ditempelkan. Tulis, hari ini kamu belajarnya bagaimana? Oh, ternyata setelah belajar hari ini, saya tahu ternyata kebutuhan itu ini. Nah, sebelumnya saya tahu kebutuhan itu hanya secara umum, tapi ini setelah dipelajari ternyata kebutuhan itu banyak jenisnya. Oke, cepat. Yang sudah langsung tempel. Lagi, langsung tempel kali. Tempel kali. Ayo Lan, keluar cepat. Kita lihat. Kita dulu. Bukan dari kursi. Oke. Ayo langsung tempel aja. Kita tak ramai, tidak khawatir ketemuan. Lubang. Ada kembali. Ada kosong. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah, Bu. Fikri, kalau satu tadi siapa yang baca? Tadi Mati ya? Nah, sekarang Fikri, keluarkan Fikri membacakan hasil refleksi belajar kalian hari ini. Pilih 2 aja. Yang kencang. Senang saya juga tahu banyaknya jenis-jenis kebutuhan dan saya juga senang karena satu kelompok sama. Oke, satu lagi. Satu sekiu. Senang saya bisa lebih tahu tentang kebutuhan, ternyata kebutuhan itu sangatlah banyak. Oke, nanti aku tunjukin Fikri. Berarti sudah bisa semuanya, ya? Oke, siapa yang bisa menarik kesimpulan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, cepat. Bunga. Yuk. Berdiri Bunga. Mulai dari kebutuhan, jenis kebutuhan, nanti lihat yang lain menambah. Ayo, Bunga. No. Ayo, berdiri Bunga, cepat. Kebutuhan itu adalah ini. Nah. Kesimpulan dari pembelajaran ini ya Bunga. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda yang dapat digunakan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata butuh yang bermakna yang diperlukan atau dibutuhkan. Oke, ada yang mau nambahkan? Agustina mau nambahkan boleh? Dari jenis-jenis kebutuhan. Yang 4 tadi, yang sudah disebutkan tadi. Jadi tidak mesti ini, ingat Pak. Berdasarkan kebutuhan ada 4, berdasarkan jenis ada 4. Yang pertama, hah? Yang menurut intensitas atau Oke, yang berdasarkan kepentingan. Yang kedua, berdasarkan waktu. Ketiga, subjek. Yang keempat, sifatnya.
berdasarkan sifatnya. Jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu benda, orang, atau tempat atau benda yang dibendakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jenisnya itu tadi ada 4. Yang pertama berdasarkan intensitas atau kepentingan. Yang kedua berdasarkan sifat. Ini jenis ya. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama berdasarkan kepentingan. Yang kedua berdasarkan waktu. Yang ketiga subjek. Keempat berdasarkan Sifat-sifatnya. Oke, coba nanti yang berdasarkan kepentingan. Apa Mel? Ada 3. Apa Mel? Berdasarkan kepentingan. Primer, oke. Yang berikutnya Rina. Sekunder. Kemudian Yohan. Tersier. Kalau berdasarkan waktu, Fikri. Kebutuhan sekarang. Sekarang. Kemudian sifat. Masa yang akan datang. Tio, subjek Tio. Subjek Tio. Individu. Kemudian Regi. Masih subjek? Hah? Kelompok. Kalau berdasarkan sifat Dita. Berdasarkan sifat ada 2. Jasmani, kemudian si Zahana, rohani. Oke, jadi sudah jelas ini adalah jenis-jenis kebutuhan. Jadi jangan sampai tidak tahu, tidak? Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi alat pemuas kebutuhan. Jadi silakan kalian baca di buku paket apa aja alat pemuas kebutuhan. Ya. Jadi belajar dulu di rumah. Jadi pertemuan berikut kita jelaskan. Oke? Aplaus untuk kita semua. Ketua kelas seperti biasa setelah berakhir pelajaran harus menyiapkan kembali. Para teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Doa lagi. Memberi salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Silakan.